Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Saya juga mengharapkan ada upgrade ilmu juga yang bisa Anda dapatkan dari program ini, karena kita selalu rutin ya, sudah setahun ya kalau nggak salah ini. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang memang selalu memberikan ilmunya juga, terutama di kalau kita ngobrolin tentang digital ya, digital bisnis. Nah, ini kita kali ini masih bahas tentang tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling. Ini sudah bagian yang ketujuh ya. Jadi sayang banget kalau Anda tidak mengikuti setiap Sabtu. Kalau bingung, tapi nggak masalah sih. Sekarang Anda bisa klik dulu subscribe di Suara Sidoarjo Channel. Jadi dialog kita ini nanti juga akan kita hadirkan untuk Anda yang mungkin terlewat di episode atau di edisi-edisi sebelumnya. Ini bisa Anda dapatkan di Suara Sidoarjo Channel, sahabat. Nah, pagi ini langsung saja saya mau sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung. Beliau ada di Jakarta. Jadi kalau Anda sedang mendengarkan lewat FM di 100,9 atau Anda sedang mendengarkan di streaming www.suarasidoarjo.id atau di aplikasi TuneIn Suara atau Radio Indonesia, Anda bisa geser ke YouTube channel Suara Sidoarjo Live atau di Twitter @suarasidoarjo_fm, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram di suarasidoarjo.fm ya, kita siaran langsung semuanya. Ini Anda bisa langsung, oh ya di Jakarta, tapi kok bisa ya ngobrol? Bisa dong. Dan sekarang pun saya juga bisa ketemu dengan Pak Idam. Ketemunya lewat apa? Lewat video call ya. Oke deh, langsung saya sapa saja narasumber yang pagi ini sudah bersama dengan kita. Ada Bapak Muhammad Idam Asari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Apa kabar Pak Idam? Baik. Baik, alhamdulillah. Kayaknya chemistry kita hari ini dapet ya. Kita sama-sama pakai, ini gak janjian dress code-nya hitam. Oh iya, kenapa ya gini? Apa akhir bulan begitu? Oh iya, bener banget. Terima kasih sudah mewakili saya. Oke deh, ya akhir bulan, tapi kalau sudah menyambut akhir bulan ya. bener banget. Tapi kalau sudah ngobrolin sama Pak Idam itu kayak punya satu semangat lagi untuk gitu ya. Ingin mengupgrade kreativitas ini untuk ngomongin tentang bisnis, tapi mengoptimalkan peran digital ya. Oke. Optimize ya. Ya, Pak Idam, pagi ini nanti kita mau bahas tentang tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling. Tidak terasa sudah di bagian yang ketujuh. Tapi Pak, untuk kuis yang sebelumnya, di edisi sebelumnya ini, kira-kira bagaimana kemarin, ada yang menangkah, ada yang benar nggak jawabannya ya? Nggak ada, cuman banyak yang nanya mau masuk grup. Oh, okay. Ada beberapa, bahkan ada mentor yang mau gabung gitu kan, karena postingan saya kan refernya ke Kompas Nusantaranya Pak Yudi Ananta ya, foundernya. Oh iya. Oke deh, jadi belum ada yang beruntung untuk kuis yang di pekan edisi sebelumnya. Tapi mudah-mudahan hari ini, jadi hari ini semua sahabat Sidoarjo yang sedang mendengarkan atau yang sedang nonton siaran kita, ini bisa disimak baik-baik ya, biar nanti bisa ikut kuisnya, karena lumayan loh hadiahnya. Mungkin waktunya cepat kali ya Mbak Tika ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Ya 1 jam aja sih. Okay. Dan mungkin minggu depan sepertinya Mas Diding itu ada ide menggunakan Zooming. Nah, saya pikir minggu depan Zooming itu lebih interaktif dan pasti ada yang jawab kuis, saya yakin. Oke, karena di Zoom kita bisa gabung langsung ya, sahabat Sidoarjo nantinya ya. Oke. Baik, nah Pak Idam, ini kita mau memulai dulu untuk tema kita kali ini. Ya, masih sambungan yang lalu-lalu, sahabat Suara Sidoarjo, tutorial konten marketing. Konten marketing ini luas banget, sahabat Suara Sidoarjo. Payungnya nanti kan ada Instagram marketing, ada Facebook marketing, ada orang nyebutnya Google marketing. Ya ini Google sih sebenarnya. Terus ada bahkan TikTok marketing nanti kan. TikTok itu bisa ya? Nantinya bisa. Tadi malam saya lihat TikTok kan, saya punya akun kan.
wah ternyata banyak iklan loh TikTok. Bahkan perusahaan besar ngiklan TikTok sih aneh juga ya. Artinya apa, Mbak Tika? Artinya pasarnya gede banget sampai perusahaan besar ngiklan ya. Perusahaan apa? Saya lupa ya. Kalau nggak salah Gojek iklan juga deh, kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah. Saya lihat iklan perusahaan gede TikToknya. Hebat. Jadi prediksi itu benar ya. Saya kan tahun lalu ngomong ya, atau 2018. Jadi TikTok bakal rame, bukan di US aja, bahkan di Indonesia tambah rame lagi kan. Kepo-nya luar biasa di Indonesia. Jadi manfaatkan sahabat Suara Sidoarjo, karena jangan kepo-nya hanya browsing-browsing aja, YouTuber-YouTuber nggak jelas ya. Coba deh. Nah, saya pikir nanti minggu depan dengan Zooming itu Mbak Tika lebih interaktif, muka saya kelihatan kan, jadi ngomong mungkin lebih orang kalau biar lebih personalization istilah Mbak Tika. Kan kita ada istilah ya. Lebih personalis ya. Sekarang kan by phone yang ini nanya ya. Nanya kalau saya Mbak Tika kelihatan. Kalau yang nanya by phone, by WA. Ya. Ada message di Facebook kalau salah mungkin Twitter ada kali ya. Instagram mungkin gitu ya. Nanya di sana. Ya nggak ada interaksi yang dua arah saya pikir. Saya pikir nanti minggu depan lebih baik lagi kan, improve terus ya, bagus. Suara Sidoarjo improve. Oke, kita masuk bagian ke-7. Content marketing ini kenapa saya bahas di Google dulu dengan menggunakan WordPress, karena ini core-nya sahabat Suara Sidoarjo. Coba perhatikan semua bio itu kan ada link kemana gitu ya. Jadi ini basicnya ini kira-kira. Tapi ya agak sulit karena bercerita. Nah, pagi ini kan dengan storytelling bercerita ya. Apakah contoh yang pertama kan kita bahas content marketing itu local business atau localization dan berhasil saya pikir untuk sampai lupa nih jasa MC di Sidoarjo gitu ya. Saya pikir masih di halaman 1 Google. Halo? Ya. Oh masih ya? Baik. Oke, masih ya, silakan Pak. Google. Terus sekarang storytelling berupa resep brota ya? Iya. Atau bukan roti ya, brota aja ya, kalau nggak salah ya, resep brota. Iya. Saya pikir dulu resep brota, kan kue kalau nggak salah, resep brota ala Atika Amzar. Resep brota Atika Amzar ala apa Mbak Tika? Saya lupa ya. Ala jajanan khas Ampel. Nah itu nebeng ya, kalau sebisa mungkin nebeng lah, karena kalau masalah resep, nanti personalization semakin sulit. Kalau local business gampang karena per kota. Pak Idam hari ini sudah masuk di halaman 1 loh. Yang mana nih? Untuk resep brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Kalau pekan lalu saya masih nemuinnya di halaman kedua atau ketiga, tapi hari ini sudah naik masuk di halaman 1. Artinya apa, sahabat Suara Sidoarjo? Artinya kan nggak percuma kan, kalau kita buat artikel dengan menggunakan WordPress ini, artinya ada hasilnya. Nanti tunggu aja deh pundi-pundinya gitu ya. Halaman 1 itu pasti istilahnya menarik traffic ketika kita belum closing nih. Ya kalau halaman 1 ya bayangkan ya, halaman 1 sedunia loh, bayangkan loh, trafficnya gitu kan tinggi. Padahal nge-postnya di Jakarta ya. Iya Jakarta betul. Jadi sahabat Sidoarjo nge-post di mana aja bisa, mau di Jakarta, mau sedang di perjalanan, bahkan di pesawat mungkin, atau di kereta, di mana aja, dengan menggunakan teknik-teknik yang kita jabarkan udah banyak banget ya Mbak Tika ya. Pasti berhasil, ini dua berhasil, nanti yang yang ketiga, yang bagian segmen ketiga, personalization. Personalize artinya lebih, nah berkaitan dengan personalize, local business, satu lagi tadi kan storytelling. Mendingan langsung quiz ya Mbak Tika, ini berhubungan banget nih. Karena ini paling tersulit Mbak Tika. Kenapa? Membuat judul sulit banget loh. Bener, kadang bingung apa ya enaknya ini ya, yang benar-benar bisa efektif. Iya, saya pikir yang lain gitu ya. Gara-gara kemarin kan ada Mas Billy Patokoy bingung judul, ya. Yang lain juga gitu ya. Jadi biasanya kalau judul udah dapet Mbak Tika, itu langsung cerita kita ngalir loh. Kadang mikirin judul udah setahun. Makanya saya kasih tips nih. Judul-judul seperti apa aja yang kira-kira sahabat Sidoarjo bisa terapkan. Nah ini pertanyaan kuisnya langsung aja ya, karena ini mengenai headline judul ya, headline judul ya. Headline itu mengapa orang baca koran tuh baca headline tok dong gitu. Karena begini Mbak Tika, saya sering gara-gara baca headline mengenai politik ya, maaf,
nggak baca isinya. Iya. Karena kan mohon maaf, news itu kan suka mancing-mancing kan, clickbait. Supaya orang ngeklik, tujuannya itu saya tahu, tapi Iya. isinya setengah berhubungan, setengah enggak, Iya. karena gara-gara headline. Betul. Setuju ya, sepakat ya. Iya, kadang Karena memang harus headline itu- begitu. Kadang membius gitu ya. Nah, kuis sih langsung ada berhubungan. Jadi ada sebagai bahasa Inggris saja biar keren dikit gitu ya. Sekalian belajar bahasa Inggris bagi yang belum bisa bahasa Inggris. Kalau yang udah bisa ya bagus banget. Jadi 6 ways, 6 langkah gitu ya. 6 ways to hack. Ya, saya pakai kata hack nih. Hack itu nge-hack. Kalau nge-hack itu artinya apa? Nge-hack artinya improve secara cepat. Gitu. Kalau hack kan hacker kan main cepet kan. Nge-hack tinggal gitu. Jadi kalau nge-hack tuh Mbak Tika ya, saya gambarkan sedikit, nge-hack suatu website orang, Iya. company orang, nge-hack langsung tinggal, footprintnya dihapus loh, Oh, jejaknya dihapus, makanya kelihatan gitu. Jadi teknik-teknik nge-hack, sebelum nge-hack itu, saya masih malah ngajar nge-hack nih, karena saya punya sertifikasi hacker loh, waduh. cuman ya ethical ya, etis. Iya. Karena kalau saya udah punya sertifikat, kalau saya nge-hack orang, saya ditangkap polisi, karena terdaftar saya. Nah ini idam nih, karena saya etik ya. Etik artinya kalau disewa perusahaan gitu kan, etik ya. Bukan perusahaan lain, bukan. Maksudnya ngetes bahwa nggak ada hole, nggak ada sesuatu yang masalah di suatu perusahaan ini, maka perlu dihack dari luar. Nah ini pertanyaan kuisnya, 6 ways to hack atau to improve kira-kira ya, to improve your headline. Jadi begini, saya pernah utarakan 8 dari 10 orang atau pembaca di online itu hanya baca headline aja. 8 dari 10 loh. Hanya baca headline, jadi nggak semua orang ya. Tapi hanya 2 dari 10 orang yang bakal ngeklik ketika cuma 2. Mereka baca aja nih, Iya. tapi nggak ngeklik, percuma dong ya, nggak ada gunanya. Akhirnya kalau nggak ngeklik, nggak ada conversion, nggak ada selling, nggak ada penghasilan, profit, nggak ada penghasilan, nggak ada revenue, ujung-ujungnya bangkrut gitu. Jadi bagaimana supaya orang mau klik itu? Iya. Satu, bahasa Inggrisnya ya, keep ya your headline for until 6 words. Ini sering saya bicarakan ya, jadi headline-nya 4-6 kata cukup. Dia 4-6 kata. Jadi keep your headline for until 6 words. 4 panjang-panjang. Walaupun long tail keyword 6 cukup. Nanti kepanjangan kepotong nanti berarti kan. Potong di Google-nya. Nomor 2, nah ini sering kita lakukan ya, get localization with cities. Dengan kota-kota atau or specific places. Contohnya apa? Saya pakai bahasa Inggris ya. Misalnya di Singapura, sell laptop in Singapore, jual laptop di Singapura. Atau mungkin kalau specific place, sell laptop in Orchard Road. Orchard Road tempat belanja di Singapura kan. Atau di sell laptop in Marina Bay Sands atau Sentosa Island, Queenstown, bla 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 gitu ya. Itu kalau di luar negeri. Kalau di sini jual laptop di, contoh saya gitu ya, setiap hari ada telepon, dan service iPhone ITC Cempaka Mas. Itu kan tempat ya, specific place, itu penting. Nomor 3, share. Nah ini berarti kan nih, share personal stories or experiences. Nomor 3 ya, jadi bahasa Inggrisnya gini, keyword headline-nya. What I learned from being rich, gitu ya. Jadi mereka ngutarain apa yang saya pelajari kalau saya kaya gitu ya, from being rich. Nanti kan bercerita, kalau Mbak Tika resep burota Hamzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Nah, Mbak Tika menceritakan experience Mbak Tika atau personal stories kira-kira begitu. Nomor 4, use a word you, kamu gitu ya. Use a word you kamu ya. Oke. You for personalization. Nah, ini bagus nih. Nih begini contohnya Mbak Tika. How you can gain, bagaimana engkau mendapatkan 10 kilos, 10 kilo in 30 days. Itu ngomong you ya. Bagaimana kamu mendapatkan 10 kilo berat badan lebih berat lagi. Bukan nurunin malah beratin nih. 10 kilos, mungkin orang yang kurus mungkin. 10 kilos in 30 hari. Ngomong you kan, ngomong kamu gitu kan. Itu lebih personal. Oh iya, oh bisa ya. Akhirnya kenal kan. Oh saya bisa ya. Karena ngomong you, jangan hawi. Bagaimana kami ya nggak kena, nggak personalize. Nomor 5. Promise a solution to a problem. Jadi kita janjikan solusi dari problem tadi. Seperti gini, Mbak Tika. How to gain
more YouTube subscribers, gitu ya. Bagaimana mendapatkan lebih banyak lagi subscriber. Jadi how to gain more Instagram followers. Itu kan solusi buat ini yang followernya sedikit kan, benar ya? Nah, nomor 6. Nah, ini penting nih, nomor 6 nih. Terakhir, numbers for curiosity. Jadi gunakan huruf-huruf 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk curiosity, penasaran. Jadi gini, 10 ways to double your income. Apaan ya 10 cara untuk melipatkan, gandakan income kita? Orang penasaran kan? Kok ada 10 ya? Kenapa nggak 100 gitu ya? Maka saya sebutkan ini ya. Jadi, saya ulang lagi ya. Sahabat Suara Sidoarjo, find 6 ways, penasaran kan? 6 cara gitu ya. 6 ways to hack your headline. Headline itu judul. Pertama, keep your headline for until 6 words. Nomor 2, get localized with cities, kota-kota or specific places. Nomor 3, share personal stories or experiences. Nomor 4, use a word you for personalization. Nomor 5, promise a solution to a problem. Nomor 6, include numbers huruf for curiosity. Jadi silakan jawab satu aja dari 6 tadi. Silakan jawab setelah acara ini di Instagram saya, di komennya. Follow dulu Instagram saya @idhamazari dan follow juga @suarasidoarjo.fm dan follow juga announcernya, jangan lupa juga gitu ya @atiga.abzar, penting gitu ya. Baik. Jadi ini untuk kuisnya ya Pak Idham, dan ini nanti akan kita bahas ya hari ini nanti ya. Iya, sebenarnya saya mau bahas yang mana belum selesai, Mbak Tika. Oh iya, oke. Sebenarnya headline-nya udah sering saya bicarakan ya. Riset, termasuk riset nanti kayak. Nanti riset mungkin minggu depan, nanti ada zooming kan, kita praktek deh langsungnya dari riset. Jadi riset headline bagaimana gitu. Kira-kira riset ini halaman 1, iya terbukti dong. Buktinya kemarin jasa MC Sidoarjo itu apa ya, nomor berapa tuh? Itu nomor 2 ya, get localized with cities or specific places. Cities-nya kan Sidoarjo. Terus yang kedua nih resep brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Itu share personal stories gitu kan. Itu jadi Mbak Tika, what I learned from being chef mungkin. Chef ya. Jadi apa yang Mbak Tika jadi ketika jadi chef gitu ya. Iya deh, nggak apa-apa deh. Amin gitu ya. Amin. Itu profesi yang baru gitu ya. Atau nambah profesi kira-kira. Saya nurusin yang minggu kemarin Mbak Tika. Silakan Pak. Karena kan ini penting banget gitu ya. Karena bagaimana saya bisa sampai ke halaman 1 Google untuk bahkan untuk personalization kita udah jabarkan, atau local business atau localization, terus sekarang storytelling, nanti yang ketiganya ada personalization. Ini panjang banget ya personalization. Karena kalau personalization orang pasti ada anxiety and desire gitu ya. Akhirnya orang beli gitu. Dia nggak mau pain banget, dia maunya happy banget. Akhirnya beli. Nah, orang kan prinsip begitu kan, nggak mau setengah-setengah. Kalau nggak pain banget, kalau nggak happy banget gitu. Jadi nggak mau pain lah istilahnya, nggak mau pain banget dan mau happy banget. Ya, curang juga ya manusia ya. Nggak cukup. Ya itu sifat manusia itu. Oke. Jadi, saya nurusin minggu kemarin, ini penting banget kan, ada 2 ini. Mengapa saya halaman 1 Google terus? Pastinya gunakan ini Mbak Tika, SEO analysis gitu ya. Jadi minggu kemarin saya jelasin hanya readability analysis. Readability analysis itu berhubungan dengan manusianya, bagaimana si manusia atau visitor tuh bisa baca dengan bagus ya, supaya bisa berlama-lama. Dan yang kedua ada SEO analysis untuk robotnya. Jadi saya lanjut, yang readability analysis itu ada 7 ya. Ini pertanyaan case minggu kemarin. Ada panjang kalimat, ada kalimat berulang, ada panjang paragraf, kata pasif, kata sambung, seberang judul, dan kemudian baca. Ini penting Mbak Tika untuk bagi yang sedang membuat tesis, membuat disertasi, karena ini analisis ini persis sama orang-orang yang dibuat tesis. Karena saya pernah ngadain seminar dan saya diundang sih dengan dokter gitu. Dokter itu jelasin mengenai skripsi. Loh, kok sama dengan Google ya? Cara-caranya panjang tesis begini, kalimat berulang nggak boleh. Oke, berarti Google emang
mengadopsi bagaimana cara membuat artikel, tapi bukan artikel mengenai ilmiah ya. Kan macam-macam, ketika ada artikel ilmiah, ada jurnal, ada yang cuma news doang, ada yang jualan langsung, macam-macam. Tapi dengan kita ikuti kriteria ini, pastinya insya Allah bakal menuju ke halaman 1 Google. Saya minggu kemarin udah jelasin sampai mana ya. Ini kan bagian ini dari data analisa untuk pembacanya, visitor atau calon customer atau prospek kira-kira gitu. Atau audience, biasanya nyebutnya audience kalau digital. Iya. Jadi minggu kemarin saya sudah sampai sentence length udah, terus nomor 2 panjang kalimat gitu ya, sama terus panjang kalimat jangan, saya ini recap lagi deh, panjang kalimat tuh nggak lebih dari 20 kata Mbak Tika ya. Kalau dari itu nanti kelihatan error ya Mbak Tika, merah gitu. Atau orange, hijau bagus. Jadi ada lampu merah lah, ada hijau, tipe orange ya. Hijau yang moderate orange, kalau merah gawat gitu. Akhirnya kita perlu perbaiki. Terus kalimat berulang itu nggak boleh ulang-ulang, seperti misalnya gini, cara menaikkan berat badan gitu ya. Makan yang banyak. Nomor 2 makan ini, nomor 3 makan itu, jangan makan terus, jadi variatif, jangan makan terus, itu dianggap kalian berulang orang bosan berarti. Makan, bosan deh. Ini kalau misalkan kita bukan berarti kalau misalkan ingin mengulang kata itu ya mungkin tujuannya untuk kalau sering disebutkan ini nanti akan lebih menonjol begitu. Misalkan ada pengulangan dalam konteks kue brota ini, makanan jas ini, kue brota disajikan, kue brota ini, itu diulang terus, itu juga kurang bagus berarti ya Pak Idam? Oh iya, misalnya gini, dalam satu paragraf ya, satu paragraf kan beberapa kalimat ya. Misal roti brota dibuat dengan cara begini-gini, titik. Roti brota nggak bagus tuh, titik. Roti brota biasanya berisi kacang hijau, kadang nanas, kadang belatus, titik. Roti brota lagi nggak bagus, berulang. Jadi orang bosan kan? Saya bosan ngebaca roti brota, titik. Roti brota apalagi titik. Roti brota bosan, jadi jangan diulang-ulang. Nomor 3. Panjang paragraf, panjang paragraf tuh kalau bisa dijaga sampai 150 kata per paragraf. Di paragraf ada beberapa kalimat. Saya minggu kemarin udah jelasin sampai passive voice. Passive voice itu kata-kata di itu dihindari, sahabat suara aja. Kalau bisa, semua jadi itu nggak bagus banget di. Iya. Emang kan jarang ya kalimat di itu, di pesannya apa ya? Ya nggak bagus lah buat dibaca ya. Terus transition word nomor 5, belum deh. Transition word itu seperti kata kalau dalam bahasa Inggris, most importantly, pakai kata sambung, because, therefore, oleh karena itu, di samping itu, beside gitu ya. Jadi kata transisi itu adalah kata seperti yang tadi ya, kebanyakan, penting, karena, oleh karena itu, dan saya itu menggunakan kata transisi dengan baik, membuat narasi kita mudah dibaca, sahabat Sojo, seperti kata-kata tadi ya. Jadi memberi arahan pada pembaca. Gini, karena gitu kan, gini, oleh karena itu kan bagus enak dibaca ya. Jadi ini ada nih. Jadi using them is like pouring cement. Jadi menggunakan kata-kata sambung tadi seperti kita menuangkan semen, sahabat. Jadi gini, ada batu bata 2 kan, di tengahnya ada semen tuh, supaya apa? Merekat kan? Nah itu namanya kata sambung. Jadi merekat, jadi kan enak baca. Jadi hubungan antara 2 kalimat itu menjadi jelas, dan menggunakan kata transisi tadi itu bisa mengirim sinyal ke pembaca bahwa ada sesuatu yang muncul setelah itu. Gitu ya. Baik. Nah, Pak Idam, ini sebelum dilanjutkan, saya harus menghadirkan dulu beberapa informasi. Nanti kita boleh lanjut lagi ya untuk dialog ya. Dan saya undang sahabat Suara Sidoarjo pagi ini, silakan untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa manfaatkan, yang mau telepon via WhatsApp juga bisa ya. Silakan nanti bisa langsung on air di nomor telepon on air kita, on air plus WhatsApp call ya. Jadi Anda bisa manfaatkan line di 031 896 1514. Saya ulang ya, untuk nomor telepon untuk on air dan WhatsApp call on air, Anda bisa hubungi di 031-896-1514 atau bisa sampaikan pertanyaan lewat WA 0821-3264-109. Yang lagi nonton di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, silakan Anda bisa tinggalkan di kolom chat untuk
sampaikan pertanyaan Anda. Yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter ataupun Instagram bisa DM atau inbox ya. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat. Link aja. PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3, dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Sahabat, kalau Anda punya masalah dengan mata minus plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung sahabat, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo sahabat di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Berkudoro 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Teleponnya 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, di era industri 4.0, kualitas SDM dituntut untuk mempunyai kompetensi, kreatif, dan berkolaborasi. Untuk itu, Kadin Sidoarjo sebagai wadah pelaku industri, pengusaha, dan juga UMKM berkomitmen menggelar program solusi bisnis UMKM dan sekolah potensi diri bagi pelaku bisnis. Juga membuka sekolah potensi diri untuk kalangan milenial 18 ke atas.
Keuntungan peserta potensi diri diantaranya tes potensi diri, manajemen produksi, keuangan, serta marketing bagi pelaku UMKM. Anda, kaum muda milenial atau pelaku bisnis UMKM, daftarkan diri Anda ke Kadin Sidoarjo. Telepon 031 896 1110, 031 896 1110, atau email kadinkapsda@gmail.com dan @kadinsidoarjo. Jalan Wijaya Kusuma, nomor 6, Sekardangan, Sidoarjo. Dr. Andes Haji Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Sidoarjo, mendukung penuh program ini. Program Solusi Bisnis UMKM dan Sekolah Potensi Diri dipersembahkan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml. Juga ada kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Ambo dapet kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat Suara Sidoarjo, BNNK Sidoarjo saat ini mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM untuk tercapai penataan sistem pemerintahan lebih baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Pencanangan zona integritas sahabat menuju wilayah bebas dari korupsi, persembahan BNNK Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ya, sahabat, dalam rangka meminimalisir penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan isolasi untuk penderita COVID-19 khususnya OTG, orang tanpa gejala. Gedung isolasi COVID-19 bagi OTG ini bertempat di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur. Kapasitas yang disediakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo 129 bilik. Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bekerja sama dengan Pasmar 2 Surabaya. Untuk OTG yang menempati gedung isolasi MPP, masyarakat harus berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah domisili. Pesan ini dipersembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Anda masih di program Digital Business Series. Sahabat, pagi ini kita masih berbincang bersama praktisi dan coach digital marketing dan digital startup.
Saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari ya, sahabat kita masih bersama dengan Pak Idam. Pak, ini sebelum dilanjutkan, saya dari tadi sudah dapat kode. Ayo Mbak, ini sudah ada 2 pertanyaan nih Mas. Oke. Saya masih harus hadirkan jeda informasi, tapi sekarang sudah waktunya nih. Saya kasih waktu untuk di redaksi. Ada yang gabung ya. Karin ya. Nah ini. Oke. Pertanyaannya Rin? Iya, ini jadi ada 2 pertanyaan dari Mbak Dini dan juga Mbak Kusuma Arum. Yang pertama, saya ini kan terbilang pemula ya Pak, dan juga masih bingung di dalam menentukan tema konten untuk penjualan konten marketing ini. Karena di sisi lain terkadang saya ingin mengikuti konten yang sedang tren seperti makanan, tetapi di sisi lain juga saya ingin membuat konten tentang baju maupun sepatu lokal. Terus bagaimana menurut Bapak, apa saya memulai dengan salah satu terlebih dahulu atau seperti apa? Satu dulu ya. Satu dulu biar nggak bingung nanti. Ya, gimana Pak Idam? Satu lagi? Ya, ini Mbak Dini ya. Mbak Dini pemula pasti bingung pastinya. Dulu saya juga pemula. Bingung juga mau yang mana ya gitu. Galau ya. Galau gitu ya, ini galau nih. Ini namanya kalau pertanyaan galau bagaimana, jawaban galau bagaimana, jawab galau ya satu aja pilih, jangan banyak-banyak gitu ya. Seperti contohnya Mbak Tika, pilih satu. Kalau bisa Mbak Dini, ini di Sidoarjo mungkin juga kali ya. Sesuai dengan passion aja, passion Mbak Dini apa? Kenapa passion atau hobi? Karena kita enak ngelakuinnya. Kalau misalnya Mbak Dini cuma bisa buat nasi goreng, tiba-tiba mau buat roti burota, ya kalau nggak passion susah juga kan. Atau mungkin nggak ada sejarahnya Mbak Tika ya, nggak ada sejarahnya. Misalnya saya buat rendang, sejarahnya ada dong. Saya orang Padang mungkin. Kalau saya bertanya pasti sumbernya banyak dong. Mbak Tika pasti sumber bertanya banyak dong. Mungkin sudah ada yang roti burota, begitu ya Mbak Tika ya. Iya. Ada bahkan kakak, mungkin adik, ibu, mungkin bapak. Jadi sumbernya ada. Passionnya nanti berjalan atau hobi berjalan. Kalau nggak ada sumbernya nanti mau bertanya bingung, ya repot. Mendingan gitu, Mbak Dini satu aja deh. Coba satu dulu deh, tes the water istilahnya. Kira-kira berhasil nggak gitu? Kalau nggak berhasil ya cari yang lain. Kalau nggak berhasil lagi cari yang lain. Kalau nggak berhasil cari lagi yang lain gitu. Gitu Mbak Dini. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya Rin dari Kusuma ya. Iya, Kusuma Arum. Jadi ketika menerapkan konten storytelling menggunakan WordPress, apakah harus menggunakan 14 analisis SEO seperti yang sudah ditaruh Pak Idam di akun Instagram Bapak? Semisal saya baru saja menerapkan sekitar 2-3 gitu, bagaimana ya Pak? Ya, ini sering banget ya Mbak Tika ya. Iya, berarti ini Mbak Arum ini sudah jalan-jalan ke Instagram ya Pak Idam ini ya. Iya, sepertinya paham semua nih. Iya, ya, katanya sudah diposting di akun. Ngomong konten, wah keren-keren nih. Ini Mbaknya kayaknya dari IG-nya Pak Idam, katanya ini di akunnya Pak Idam gitu. Oh gitu ya, berjalan-jalan ya. Jadi gini Mbak Kusuma Arum. Apakah harus enggak juga? Saya kan pernah ini ya, ketika ya ada salah satu saya punyanya Chef Yuda Bustara, mohon maaf, Chef Yuda Bustara itu cuma 2 kalimat loh, 2 baris. Jadi kan saya kenal Pak Rayu, bahkan sering banget nanti minggu depan sekitar lagi. Jadi ada misalnya posisi kita sebagai pemula, ya coba deh minimal posting gitu ya. Minimal posting itu yang contoh saya dengan apa ya? Saya lupa ya resep cireng kalau nggak salah ya. Halaman 1 tuh cireng. Ada bakso juga nomor 1 juga. Saya banyak dengan Chef Yuda Bustara nomor 1. Saya nggak tahu juga tuh kenapa nomor 1. Karena udah lama juga Mbak Tika, udah tahun lebih ya. Jadi tapi nggak perlu khawatir loh. Mas Idam kan udah lama 4 tahun. Oh nggak juga. Saya ada web baru cuma seminggu Mbak Tika. Halaman 1 Google loh. Jadi nggak perlu khawatir para pemula. Jadi suka-sukanya Google Mbak Tika. Kalau kita berbuat baik gitu ya, kita berbuat baik, Google pasti baik gitu. Iya, itu juga berlaku untuk Google ya Pak Idam. Berlaku. Kita berbuat baik di Instagram, misalnya kita nggak beli follower, Instagram juga bakal baik. Seperti Mbak Tika posting Instagram kan follower 1000 lebih nih. Cuma Mbak Tika saya yakin nggak beli follower. Karena peningkatannya sedikit, itu bagus Mbak Tika, sebenarnya bagus. Mbak Tika menuju micro influencer. Mbak Tika udah punya komunitas, keren banget tuh. Jadi saran saya jangan
kita berbuat baiklah kepada sosmed gitu ya. Kalau curang ya dicurangin lagi sama Google. Ketahuan ya. Atau di ban. Oke, gitu ya. Nanti silakan disimak minggu depan. Saya akan coba praktek minggu depan karena mungkin misalnya banyak ya. Kalau sini saking banyak. Kita praktek ya, berarti dari buat headline sampai nanti sahabat Suara Sidoarjo itu bisa membuat artikel gitu, minimal posting deh. Saya mau tahu hasilnya kayak apa gitu. Halaman 1 nggak? Buktikan aja gitu ya. Nah, begitu Mbak Dini dan Mbak Kusuma Arum. Paham ya? Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Saya masih buka kesempatan untuk yang mau bertanya, tapi waktunya singkat ya. Jadi buruan. Udah ngerti ya. Keren. Oke. Ya, ingin sapa dulu juga Mas Yudi Ananta. Terima kasih sudah bergabung juga di YouTube. Ada Big Boss. Big Boss, amin Mas Yudi. Nah, ini nanti tinggal brotanya aja dibawa ke sana ya. Ke Madura. Kayaknya Pak Yudi tuh kayaknya nggak ngudul deh, brotanya mana? Nah itu dia deh. Nanti ya Mas Yudi ya, mudah-mudahan bisa ada stokis di sana saya. Sekalian promosi Mbak Tika, itu bagus loh buat marketing. Oke, makasih. Sumenep gitu ya. Nah itu ya. Oke, baik Pak Idam. Ini tadi dari penjelasannya, tadi kan kita masih sampai di apa tadi ya? Readability analysis. Readability analysis. Jadi ada 2 ya, readability analysis dan SEO analysis. Jadi jangan pikirin tadi buat Mbak Kusuma, Mbak satu lagi siapa? Mbak Dini gitu ya. Mbak Dini kan mengenai bingung ide gitu ya, bingung ide ya. Kalau konten gampang lah, saya pikir lah. Orang bercerita tuh gampang. Anak SD aja bisa bercerita, apalagi yang sudah dewasa. Masalahnya awalnya itu, berarti headline-nya apa? Karena orang nggak ngerti mungkin ya. Karena headline itu kadang-kadang orang kan suka bosan, perkembangan zaman orang berubah gitu ya. Buktinya orang sekarang suka TikTok, itu berubah kan? Mungkin nanti tahun depan ada lagi yang aneh selain TikTok gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Jadi masalah headline itu nggak berubah. Yang berubah itu konten, berarti kan. Konten apa ya kira-kira yang orang suka di tahun ini, tahun depan. Headline nggak bakal berubah. Headline itu aja. Cuman triknya itu ada. Jadi nggak sembarang buat headline. Misalnya roti Bota selesai. Yang nggak bakal halaman 1 Google lama, berdarah-darah gitu. Misalnya jasa MC, ya kelar gitu urusannya. Nggak bakal halaman 1 kecuali artikelnya udah 2000 seperti website jasa MC, mungkin bisa halaman 1 Google. Cuman saya berdarah juga mungkin buatnya gitu kan. Mungkin saya mesti buat 10 gitu ya. Saya cukup buat 1 artikel jasa MC karena itu udah saya yakin tuh target ketika jasa MC Sidoarjo target ya. Terus saya tapi Burota Atika Amsar ala numpang, mohon maaf, numpang tenar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Kena Surabayanya, kena Ampelnya, kena jajanannya, 3 kena itu ya. Nanti ujung-ujungnya merembet ke roti Burota kena gitu ya. Nanti ujungnya Atika Amsar terkenal. Atika Amsar tuh kalau orang ngetik Atika Amsar isinya apa? Jadi apa? Oh, Atika Amsar itu punya chef roti Burota. Oh, Atika Amsar itu MC. Oh, Atika Amsar itu bla 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 gitu ya. Pemapar apa namanya? Cara buat presentasi segala macam gitu ya, dubbing ya, digital dubbing ya, ya. Digital dubber, sorry, digital dubber. Ya, Mbak Tika mungkin minggu depan bisa siapkan karena pemirsa saya yakin banyak, saya yakin terutama Sidoarjo ya. Nanti mohon maaf yang punya roti Burota nanti minggu depan siapkan aja. Siapkan YouTube-nya aja Mbak Tika karena saya mau itu penting loh. Nah, ini ngomongin tentang masih menyambung dari pertanyaan tadi siapa Mbak Dini ya, yang bingung tentang menentukan ide ya. Ini saya mau jualan apa? Karena setelah saya jualan A, ternyata kok lagi booming di media sosial itu produk B. Nah, akhirnya ikut lah gitu kan ya. Nah, tapi kalau saya mungkin lebih begini Pak Idam, kalau misalkan kita punya akun YouTube, misalkan seperti saya ada ya akun YouTube Atika Amsar sebagai seorang MC gitu kan. Nah, boleh nggak sih di akun YouTube yang itu aku posting tentang video-video Burota gitu? Nggak masalah, karena kan akun pribadi. Makanya itu paling aman Mbak Tika buat web nama pribadi atikaamzar.com. Akun itu nggak masalah, IG-nya pribadi nggak masalah. Kecuali kalau misalnya akunnya roti Burota, isinya MC, wah orang lari itu bakal. Kalau akun pribadi nggak masalah Mbak Tika, bisa campur-campur.
Nah itu dia, karena kan bingung banget ya kalau sekarang saya punya 2 akun Instagram, jadi dan juga Satu lagi komunitas ya? Satu lagi atau gimana? gimana? Satu Satu lagi itu pribadi, toko kue, satu lagi pribadi, satu lagi toko kue. Iya, nggak tahu. Tokis apa namanya? Apa saya lupa ya. Stock Queen. Stock Nah, Queen. kalau Instagram ya, itu nggak masalah, itu ada istilah akun utamanya pribadi. Gini, nanti gini Mbak Tia, buat jadi si yang Stock Queen itu ya, Stock Queen itu jualan nggak apa-apa, jualan semua, tapi nanti nembaknya dari akun pribadi Mbak Tika, jadi istilah backlink gitu ya, istilah di backlink. Jadi biar orang trafficnya lari ke Mbak Tika, tapi di Mbak Tika itu, @atika_anzar, mention terus ke Stock Queen. Gitu, jadi ini Mbak Tika apa ya Stock Queen? Orang penasaran kan gitu. Akhirnya lari ke Stock Queen. Nah akhirnya jadi pemirsaannya audiensnya Stock Queen gitu cara Mbak Tika. Di backlink aja, tapi Mbak Tika nggak apa, terus di Stock Queen. Instagram gampang ya, tapi untuk kita kan perlu kan begini Mbak Tika. Kalau aku terlalu banyak, apakah bisa kita maintain? Pertanyaannya gitu aja. Itu dia, waktu untuk handle semua akun Instagram nih. Mbak Tika mungkin satu aja saya pikir ya. Nanti kalau udah punya karyawan, kayak misalnya Raffi Ahmad karyawan 20 kan gitu. Kalau uangnya mungkin udah 1 miliar per berapa gitu. Saya pikir karyawan tuh harus, karena waktunya nggak ada lagi kan. Kalau kita waktunya sekarang masih A, B, C, D, saya pikir pakai aja akun pribadi. Saya pun gitu, akun pribadi. Terus saya juga ada 6 loh saya Instagram, 7 kan. Wah. Saya aja 1 kadang males gitu mau posting. Nah itu dia. Oke deh, baik Pak Idam, ini sekali lagi kita ulang untuk kuis yang hari ini tadi sudah bergabung, bisa simak ya untuk pertanyaan kuisnya sekali lagi Pak Idam. Saya ulang ya, Iya kita ulang. Tadi coba saya scroll ke atas nih panjang sekali. Nanti minggu depan saya pikir 1 jam itu emang nggak cukup, tapi nanti bisa sahabat Suara-Suara pertanyaan bisa lewat komen YouTube-nya Suara Sidoarjo atau Instagram Suara Sidoarjo atau Instagram saya, Instagram Mbak Tika juga boleh mention ke saya kalau bertanya gitu ya. Kalau waktu nggak cukup, memang 1 jam memang nggak cukup banget. Kalau kepanjangan juga bosan kan. Saya juga ngantuk. Oke, tadi pertanyaannya. Pertanyaan, aduh mana ya? Sorry. 6 ways to hack. Ya, biar saya ini biar gampang. 6 ways to hack. Nanti kita bahas minggu depan, Mbak Tika. 6 ways to hack your headline judul. Headline penting, kan koran, headline di news gitu ya. Pertama, keep your headline 4 until 6 words. 4 sampai 6 kata. 6, get localized atau localization with cities, kota-kota or specific place seperti tempat, seperti mall atau toko. Nomor 3, share personal stories, nanti Mbak Tika nih, or experiences. 4, use a word you gitu ya, you artinya kamu gitu ya, Anda gitu ya, atau sahabat kayak kurang tepat ya, itu lebih personal ya. Sahabat kesannya banyak ya, jamak ya, kadang-kadang jamak. Use a word you for personalization. 5, promise, janjikan a solution to a problem, tapi jangan bohong ya, a solution to a problem gitu. 6, include numbers 1, 2, 3, 4 for curiosity, orang curious, penasaran gitu ya, kepo. Makanya saya buat 6 ways, 6 cara. Kok 6 sih, kenapa nggak 3? Oke, nanti silakan jawab 1 aja dijawab ya, dari 6 tadi silakan jawab di Instagram saya, follow dulu Instagram saya @Idham Azhari, dan follow juga Instagramnya Radio Suara Sidoarjo, suara.sidoarjo.fm, dan follow juga announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Ini pertanyaan nanti silakan jawab setelah acara ini, waktunya 1 jam aja. Hadiahnya macam-macam. Oh iya, saya juga minggu depan Mbak Tika, saya juga mau tes nih. Ini ada racikan ya, ada racikan Demang Coffee. Saya mau buat 1 liter. Lagi tren kan? 1 liter ya. Kopi 1 liter lagi ngetren ya. Saya mau tes ya. Saya peragakan nanti apakah saya buat dari awal, dari ngeraciknya, saya kasih tahu ke dari ngeracik, dari masuk ke botolnya, dari saya pemasarinnya ke Instagram. Kira-kira butuh waktu berapa itu bisa laku gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Oke. Dari awal loh. Plus sama Brota ya. Brota juga ya. Kita saingan Mbak Tika. Oke, boleh nanti ya. Kita langsung praktek pekan depan. Karena kalau nggak saingan tuh nggak ini ya, nggak keren gitu. Oke.
Kadang dalam tanda kutip malas gitu ya kalau ada saingan. Kita bersaing ya, Mbak ya. Oke, siap. Tapi webnya tetap saya buat. Oke, siap. Oke deh Pak Idam. Mbak Tika, Jadi sahabat buruan Suara Sidoarjo. sahabat Suara Sidoarjo, mulai dari sekarang ya segera dijawab di akun Instagramnya Pak Idam. Hadiahnya sangat menarik sekali ini ya. Produk dari Konus ya, Peduli Ada UMKM. coffee, betul. Dan apa itu Pak? Untuk hadiahnya yang satunya untuk jasa pembuatan. Oh iya, pembuatan Google My Business Google bisa. My Business, oke. Nanti bagian di Jakarta nanti hadiahnya ada kopi 1 liter. Jakarta ya. Yang di Jakarta. Karena saya antar pakai Gojek. Oke. Jakarta ya. Siap. Karena itu kopi itu cuma 1 minggu expire, mohon maaf nggak bisa lama-lama, nanti basi. Nggak enak, asam gitu. Jadi kalau dikirim ke sini terlalu jauh, produk yang lainnya bisa aja deh. Nanti saya coba deh. Saya tes dulu, berarti kalau 2 minggu kayaknya agak, kalau disimpan tuh agak gak enak ya. Saya pikir, saya pernah rasain sih gak enak. Oke deh Pak Idam, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. Oke, sampai ketemu ke depan Pak Idam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian program Digital Business Series. Kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Jadi kalau Anda yang ingin ikut kuisnya hari ini yang sudah simak, rugi sekali kalau nggak ikut kuisnya ya. Jadi segera jawab pertanyaannya di akun Instagramnya Bapak Muhammad Idam Ashari. Ada flyer untuk dialog kita di program Digital Business Series hari ini. Nanti Anda bisa komen di sana ya untuk jawabannya. Dan jangan lupa mention ketiga teman lainnya sahabat Suara Sidoarjo di jawaban Anda di akun Instagram Bapak Muhammad Idam Ashari. Jangan lupa follow juga di Instagram Suara Sidoarjo, suarasidoarjo.fm.